Halo semuanya. Wah, nungguin ya. Biasalah. Oke. Kita general reading lagi ya. Pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Next time kita pick a card, tapi sekarang general reading dulu ya. Pembacaan energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa beberapa saja yang cocok. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Bisa energi orang yang kamu fokuskan, bisa energi kamu juga ya. Kalau mau pembacaan tarot, energi personal, keperluan pribadi, itu lebih baik personal reading, hubungi kontak di deskripsi video ini. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa ya. Oke, judul atau tema video kali ini, yang diam-diam memperhatikan kamu. Wah, hehe. Kita lihat secara general siapa yang diam-diam ya memperhatikan kamu. The Tower. Okay. King of Swords. Justice. Okay. Page of Wands. The Empress. Four of Cups. Okay. Ini energi. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aquarius, ada Gemini, ada Taurus, kuat ya, sama Libra. Bisa energi aja. Cek Sun, Moon, Rising, Venus-nya ya. Jangan patok sama zodiak ini doang. Oke. Jadi orang yang memperhatikan kamu diam-diam. Ini mungkin orang yang pakai logika banget ya, pemikir. Dia sayang sih sama kamu, ada rasa cinta, tapi lebih pakai logika daripada perasaan ya. Jadi kalau nggak seneng, ya mudah ngilang mungkin, atau tiba-tiba kayak sulit dihubungi, atau tiba-tiba ya udah nggak ada kontaknya gitu. Gitulah pokoknya. And then beberapa dari kalian dealing dengan seseorang yang lagi menjalani karmanya ya. Apa yang dia tanam itu yang dia tuai. Jadi sekarang kalau dia nerima karma buruk itu karena dia pernah berperilaku buruk sama kamu waktu itu ya. Dan dia ini seperti childish sih sebenarnya ya. Aku ngeliat berapapun usianya, dia belum punya pola pikir yang dewasa ya, belum dewasa. Dia ini ngerasa banget kalau kamu seperti sosok yang paling cocok buat dia. Kamu ngertiin dia banget selama ini, kamu tulus sama dia. Kalau kamu perempuan, kamu tuh keibuan banget. Kalau kamu laki-laki ya, kamu berkarisma ya, gitu. Bisa vice versa. Dan kalian seperti ada perbedaan menurut aku ya. Bisa kayak memang beda usia nih, beda kedewasaan. Atau memang beda tentang status. Bisa juga perbedaan yang rumit gitu ya. Lalu aku ngerasa dia sedang kehilangan kamu kalau kamu nggak ada.
dan dia kayak stuck gitu energinya, stagnan banget. Soalnya dia menjalani hubungan sama orang lain, atau dia tidak mau merasa terikat sama kamu, dia tidak mau terkekang karena kamu ya. Tetap aja sih dia kayak lebih connect sama kamu. Karena ada di sini yang ngerasa ketergantungan banget gitu ya sama kamu. Bisa ketergantungan karena kamu tuh baik banget, cuma kamu yang memahami dia, jadi ya yang lain itu kayak hantu dalam hidupnya ya. Gitu. Oke. Kita lihat lagi. Aku juga lihat ya, kalau misalnya nih kamu nggak ketemu dia lagi atau kamu nggak komunikasi, dia berharap loh kamu nanya kabar dia. Atau kalaupun dia membatasi diri, kayak nggak buka celah untuk kamu bisa berhubungan dengan dia ya, tetap aja dia kayak berharap kamu mencari dia gitu. Karena ini orang yang bisa dikatakan ya ada gengsinya, egois juga ya. Terus kalau emosi tuh nggak mikir untuk mengambil keputusan, jadi kayak langsung babat aja gitu ya. Misal ya, kalau kamu tuh ribet, atau kamu tuh drama, atau kamu terlalu apa ya, problematik mungkin atau gimana, dia gampang mengakhiri hubungan, atau ya memang gampang mengakhiri komunikasi tanpa pikir panjang. Gua blokir loh ya. Ya gue say goodbye, lo nggak akan ngeliat kontak gue lagi gitu. The Lovers. Wah, Nine of Wands, Hierophant, Eight of Pentacles, Eight of Cups, Page of Cups, Ten of Cups. Oke. Ini ada Capricorn, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Yang kuat itu Gemini, Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Jadi kenapa dia selalu memperhatikan kamu? Karena menurut aku ini ada yang strong connection ya. Jadi koneksinya kuat sama kamu. Mau kemana pun dia lari. Kamu kayak narik dia terus ya. Energi kamu tuh kayak mampu menarik energi dia. Jadi setinggi apapun tembok yang dia pasang untuk tidak berhubungan dengan kamu ya, tetap aja ada semacam energi, ada semacam chemistry yang membuat dia itu selalu kepikiran sama kamu. Di alam bawah sadarnya dia ya, dia tuh sebenarnya nggak bisa mengungkiri kalau kamu tuh yang terbaik buat dia. Karena aku ngelihat kalau dia hitung satu persatu, sebenarnya lebih banyak kebaikan kamu daripada hal buruk dalam diri kamu ya. Gitu. And then ya, hal-hal baik dalam diri kamu tuh yang dia lihat, kamu tuh orangnya penuh dengan kasih sayang, cinta kasih, ketulusan ya. Beberapa dari kalian orangnya sangat dekat dengan Yang Maha Kuasa. Mungkin kalian rajin ibadah, mungkin kamu salah satu orang yang bisa dibilang taat pada Yang Maha Kuasa. Dan beberapa kalian itu ada yang pekerja keras ya. Mungkin kamu orangnya mandiri ya, mandi sendiri. Kamu orangnya stabil secara materi, secara emosional. Jadi dia kalau ingat kamu tuh
yang dia bayangin ya enak lah kalau di sisi kamu sebenarnya gitu. Cuma dia tahu diri juga untuk berdampingan dengan seseorang kayak kamu, dia harus bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik. Sedangkan dia merasa belum pantas untuk menjadi sosok yang bisa mendampingi kamu. Karena aku ngeliat di sini ya, dia sering bikin kamu kecewa. Dia sering banget bikin kamu kecewa. Beberapa dari kalian ini orangnya sudah lama ya. Ada yang memang kalian kenal pada saat ini zaman-zaman kalian sekolah kah, atau kalian pada saat kuliah atau saat kerja. Ya udah lama sih menurut aku ini. Gitu. Dan aku lihat ada yang memang seseorang ini punya rasa bersalah sama kamu ya. Dia seperti menyesal gitu. Jika dia pernah menyakiti kamu, dia selalu dihantui rasa bersalah. Dan aku lihat ya, entah kamu atau dia ini sudah punya pilihan lain, sudah punya orang lain. Bahkan ada yang sudah punya komitmen dengan yang lain. Tapi meskipun ya sudah ada pihak ketiga itu atau pihak yang mana, tapi tetap aja diam-diam dia masih memperhatikan kamu. Kalau orang ini selama ini bucin, logika banget. Misalnya sebelumnya dia logika banget, sekarang dia bucin parah ya. Mungkin dia udah ngerti sekarang apa budak cinta yang sesungguhnya. Gitu. And then kita lihat lagi ya. Masih kepo nih aku. Oke, kita jawab kekepoan kita bersama. Dan aku lihat beberapa ini ada yang mirroring ya. Seperti ini kakak. Jadi ada di antara kalian yang dealing dengan cerminan kamu. Dia mirrornya kamu. Jreng. Nah, dia tuh kayak cerminan kamu kalau aku lihat. Beberapa ini strong connection memang ya, seperti twin flame yang bonding yang kuat, yang sengatan listriknya kuat gitu. Kemanapun dia, bayangan kamu ngikut aja. Jadi jangan ngerasa apakah aku aja yang mengalami seperti ini. Enggak sih, dia juga ngerasain. Kamu selalu ada dalam pikirannya. Cuma nih orang pintar manipulatifnya. Dia fine-fine aja, dia ngerasa baik-baik aja, dia ngerasa selau aja, padahal hatinya ke kamu doang sih gitu. Kita lihat lagi. Ten of Pentacles, Page of Pentacles, Ten of Cups, Queen of Wands, the World, Judgment, dan the Fool. Okay. So, lagi di sini ada Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Tapi yang kuat Cancer, Pisces, Sagittarius, and Scorpio. Ada Aquarius juga ya, Gemini, Libra. Dia ini ya rajin banget mengakses kamu dimanapun. Jadi kalau kalian memang cuma bisa terhubung lewat media sosial atau aplikasi apapun ya, dia rajin banget akses semua media sosial kamu. Dia itu kayak semacam punya kesadaran diri ya sekarang. Dia sekarang punya kesadaran diri bahwa keputusan yang pernah dia ambil atau tindakan yang pernah dia lakukan itu kayak nggak berfaedah buat dia. Contoh, jika dia menghilang begitu aja atau dia tidak menyelesaikan masalah dengan kamu, ya ujungnya kayak gini, kecarian kamu terus ya. Dia rajin melihat kamu di media sosial. Dia melihat kamu tuh makin menarik sekarang. Kamu makin cantik, makin tampan.
Jadi ya ada semacam hasrat yang kayak menggebu-gebu banget sama kamu. Soalnya ya ini dibarengi dengan rasa kangen ya, rasa rindu gitu. Tapi beberapa ini ada yang sudah sangat berbeda kehidupannya soal finansial. Jadi kalau aku lihat sekarang kamu sama dia beda secara finansial. So, yang finansialnya masih di bawah itu kayak merasa minder. Jadi cuma bisa stalking, cuma bisa kepoin doang. Lo tuh makin cantik, lo makin ganteng, lo kayaknya makin berjaya deh sekarang. Sedangkan gue masih gini-gini aja. Atau ya, dia seperti melihat kamu tuh banyak berkembang sih sekarang ya. Aku lihatnya kayak gitu. Apa yang dia pikirin ya? Two of Swords. Oke. Queen of Cups. Justice. Oke. And then Four of Swords. Wah, Six of Cups. Hermit. Strong connection dari Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo. Jadi saat dia memperhatikan kamu cara diam-diam, dia mikir sih menurut aku tentang keputusan dia yang membatasi diri dari kamu. Contoh nih, kalau misalnya dia yang ngeblok, ya kadang mau tuh di malam hari kah atau di saat tengah malam atau kapan dia bisa sekali-sekali buka blokiran. Ya walaupun hanya sebentar, dia tuh kadang mau buka blokiran untuk lihat kamu masih punya nomor itu enggak, kamu masih aktif enggak pakai nomor kamu yang biasa, terus foto profil kamu apa. Nah kadang dia mau buka-buka blog diam-diam, tapi ya sebentar doang, mungkin setengah jam atau 1 jam kayak gitu. Tapi ya habis itu diblokir lagi kamunya gitu. Aku lihat ada beberapa yang kayak gitu. Dan aku sih ngerasa orang ini lagi mendiamkan kamu sampai sekarang ya. Ada beberapa yang dealing sama orang yang diam terus. Dia cinta, dia rindu, dia perhatikan kamu, tapi dia diam. Masih selalu diam ya. Soalnya ini ada yang memang butuh proses sangat lama untuk bisa mencintai dengan dewasa ya. Soalnya ada yang memang masih kekanak-kanakan, masih belum bisa ngilangin ego, gak mau menyelesaikan masalah gitu. Kalau kamu ngelihat orang ini misalnya kayak makin menjauh, kayak gak mau lagi berkomunikasi dengan kamu, ya aku rasa itu gak selamanya sih kayak gitu. Karena ada beberapa kalian dealing sama orang yang dia menjauh karena dia ingin menarik diri terlebih dulu gitu. Dia memang mau menarik diri dulu. Banyak hal yang perlu dia renungkan. Apalagi kalau kamu dealing sama orang yang rumit ya. Yang rumit itu ya masalahnya banyak banget. Ada masalah keuangan lah, ada masalah kerjaan dia, atau dia punya prioritas lain. Nah, yang beratnya nih, kalau kamu dealing sama seseorang, tapi dia dealing juga sama orang lain. Nah, dia kan harus beresin masalah dia sama orang lain. Dan jika kamu dealing sama seseorang yang dihadapkan dengan 2 pilihan, kan belum tentu dia bisa langsung memilih. Karena ini orang cenderung pelin-pelan ya, menurut aku. Ini orangnya belum punya pendirian, kalau aku lihat. So ya, sebenarnya nggak perlu terlalu berharap sama orang seperti ini, karena meskipun dia memperhatikan kamu, tapi kan dia perhatikan kamu diam-diam. Orang yang sering melakukan sesuatu secara diam-diam itu
biasanya ya dia belum punya keberanian untuk menunjukkan siapa dirinya, untuk menunjukkan apa yang dia rasakan ke kamu gitu. Beberapa ini kan orangnya insecurity-nya tinggi, jadi insecure banget, minderan, padahal insecure itu bagian dari ego. Ya memang sih dia pantas dikasihani kalau dia punya masalah, tapi kan sampai kapan seperti itu terus, sampai kapan minderan terus, sedangkan kita harus selalu bersosialisasi terhadap lingkungan apapun itu kan. Ya sekarang tergantung kitanya sih. Kalau kitanya masih mudah dipengaruhi, tidak mampu memfilter energi-energi positif dan energi negatif, ya jadinya ambiar kayak gini gitu. So ini sih yang memperhatikan kamu diam-diam. Beberapa ini aku lihat orangnya menarik sebenarnya ya. Dia nggak usah terlalu gimana-gimana, kayaknya udah cakep ya. Ada yang ini cakep dari lahir, manis, senyum dikit aja kamu udah guling-guling di lantai kamu ya kayaknya. Karena memang ada beberapa ini orang yang manis gitu. Terus aku ngeliat ya bisa dibilang ini orang yang proporsional. Mungkin beberapa kalian dealing sama orang yang proporsional tubuhnya. Ada juga yang memang agak berisi tapi semok gitu ya. Semok itu ya seksi gitu. Seksi itu dalam arti bukan dari pakaiannya ya, tapi lebih kayak ya kamu lihat dia tuh bawaannya ya, gimana gitu ya. Jadi ada semacam hasrat yang nggak bisa diungkap pakai kata-kata. Karena ada juga cinta dan chemistry yang luar biasa di antara kalian berdua. Aku juga lihat sebenarnya kamu tahu nih orangnya siapa, cuma kamu diam. Ini energi mirror pasti diam-diaman nih. Jadi kayak gue ngerasa sih gue di stalkingin sama dia, tapi ya udahlah, gue nggak usah nunjukin kalau gue tahu. Kalau misalnya gue nunjukin juga ya takutnya situasinya makin gak enak gitu. Apalagi kalau kamu nih yang rajin posting sesuatu, terus kamu ngelihat ada akun-akun palsu atau apa ya, terkadang kamu bisa kayak GR gitu ya, ini akun palsu kayaknya punya dia deh. Atau ya mungkin ada yang semacam buat postingan, terus kamu lihat jumlah view atau tayangannya tiba-tiba naik. Nah kamu ngerasa aja kamu lagi di stalkingin dia. Atau kamu buat semacam insight ya, kayak di Instagram, kamu bukanya malam, tiba-tiba jam-jam malam itu insight kamu naik 1 orang 2 orang. Nah kamu langsung kayak ada rasa GR gitu ya. GR itu gede rasa ya, kamu GR aja. Kayaknya dia deh yang stalking gue malam ini. Nah ya tapi memang sih kalau yang punya strong connection kerasa banget. Kalau yang lagi stalking kamu itu ya cerminan kamu itu, mirrornya kamu. Ada juga yang kayak apa ya, mungkin jadi ada rasa ingin buka sosmed jam-jam tertentu karena kamu merasa dia online, kamu merasa dia lagi stalkingin kamu. Ya aku ngeliat gitu sih. Oke? So kita lihat dulu bidangnya ya. Mungkin di antara kalian bidang studinya, kerjaannya di bidang ini. Ada bidang hukum ya. Bisa jaksa, hakim, pengacara. Ada juga penegak hukum ya, kayak polisi, aku lihat gitu. Terus ada di bidang komunikasi, ada di bidang kecantikan, ada pertambangan, kehutanan, di kebun juga ada ya. Lalu pertahanan, kayak tentara gitu. Ada juga di bidang pendidikan, bidang agama. Ada yang punya usaha atau bisnis. Ada juga ini yang berhubungan dengan laut ya,
kayak perkapalan, pelayaran, perikanan, pelabuhan gitu. And then ada yang kayak punya kuliner gitu, atau punya semacam event organizer gitu. Ada juga yang di bidang kreatif, bidang seni, di bidang sosial juga ada, sama sains. IT juga ada ya, yang berhubungan dengan komputer. Mungkin ini karyawan ya, bisa swasta, bisa negeri. Ada juga di bidang kesehatan sama perhotelan. Itu. Satu lagi ada yang udara ya, kayak pesawat, dan bidang cuaca. Itu juga lupa tuh, yang di gedung atau ngebangun gedung, bisa orang proyekan gitu atau kontraktor ya. Angka yang relate mungkin ini tanggal spesial, bulan spesial, umur berapa, anak berapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything. Ada 16, 11, berarti ada yang twin flame ya. Ada 3, ada 4. 6, 9, 5, 8, 10, 21, ada 20, 6 ada, 9, 4, 11 ada lagi ya. Berarti 11 lagi tuh strong connectionnya yang twin flame. Ada juga angka 2 gitu, angka 2. Oke, and then the last. Nah, dari sini kita lihat ya. Ini nama tempat, nama wilayah gitu. Mungkin kalian asalnya dari sini. Ada yang pernah kesini kah? Atau punya keinginan mau kesini? Bisa juga ya, kalian adalah berhubungan dengan tempat ini. Entah dari pihak kamu atau pihak dia ya. Oke. Ini tuh ada Gorontalo. Oke. Singapura. Bangka Belitung. Bengkulu. Wah, ini Gorontalo lagi ya. Australia, Aussie. Semarang. Banjarmasin. Ada Batam. Ada Eropa. Makassar. Ada Lombok. Ada Ambon. Oke. Palembang.
Ada Depok. Ya, Depok. Surabaya. Ada Jogja ya. Oke, jadi ada Gorontalo, Singapura, Bangka Belitung, Bengkulu, Australia, Semarang, Banjarmasin, Batam, Eropa, Makassar, Lombok, Ambon, Palembang, Depok, Surabaya, Jogja gitu. Oke. So, jadi ini ya general reading kali ini. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.